Selamat datang kembali di channel OK2010 TV. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Pada perkembangan kali ini ada dua tagar yang sangat viral, yaitu kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Bahasa ini lebih kepada bentuk yang mengandung makna negatif. Ya, saya bisa mengatakan makna negatif. Saat saya mendengar tagar kabur aja dulu, saya kepikiran bukan masalah sosial, masalah ekonomi, pendidikan yang mahal seperti yang diberitakan. Saya berpikiran terhadap mereka yang korupsi, ya, yang ketika mau ditangkap, diperiksa, mereka kabur, ya. Seperti contohnya Harun Masiku, kabur aja dulu, ntar balik lagi katanya kan. Nah, saya pikir ntar balik lagi itu maksudnya apa? Balik lagi setelah pemerintahan berbeda, setelah pemerintahan pengganti itu adalah pemerintahan yang mau menerima dia dan menghapus segala dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, di situ saya melihat apa ini maksudnya kabur aja dulu. Karena kan arti kabur ini kan lari dari kenyataan. Tetapi nyatanya bukan demikian. Tagar kabur aja dulu ini adalah karena persoalan masalah kebijakan-kebijakan ekonomi, masalah biaya pendidikan, masalah mencari pekerjaan. Sesungguhnya kalau lari ke sana, ya, dibilang kabur aja dulu mencari pendidikan di luar negeri, apakah ia menjadi lebih murah pendidikan di luar negeri atau di Indonesia? Saya rasa kalau memang lebih murah biaya pendidikan di luar negeri, tidak perlu dengan bahasa kabur aja dulu. Sudah dari dulu bangsa ini atau mahasiswa-mahasiswa ini akan belajar di luar negeri, tidak harus menjadi sekarang, ya. Dan kalau memang bekerja di luar negeri itu lebih mudah daripada di Indonesia ini, sudah dari dulu bangsa ini berpindah tempat ke luar negeri semua, ya. Memang kita tidak pungkiri bahwa pendapatan atau income mereka yang bekerja di luar negeri lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di Indonesia. Tetapi ada beberapa banyak hal pertimbangan kenapa itu terjadi, ya. Seperti contohnya menjadi TKI atau TKW di luar negeri. Karena apa? Karena memang di sana mereka tidak ada yang mau menjadi buruh seperti yang dilakukan oleh pekerja-pekerja imigran atau pendatang atau seperti TKI dan TKW Indonesia. Jadi mereka membutuhkan pegawai atau pekerja-pekerja itu. Sementara di Indonesia ini serba bisa. Dalam setiap rumah tangga, semua keluarga bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Tetapi kalau di luar negeri sana, mereka butuh, istilahnya kalau TKW itu kan asisten rumah tangga, ya. Dan kalau memang pendapatannya lebih tinggi, ya wajar lah, ya wajar. Karena apa? Dia bertahun-tahun tidak melihat keluarga. Dia tidak bersama dengan keluarga, dia jauh, ya. Jadi ada harga yang harus dibayar. Jadi sesungguhnya tidak ada yang lebih dalam hal ini, ya. Ketika mereka balik ke Indonesia, ada waktu yang mereka harus bayar. Kebersamaan itu tidaklah murah. Kebersamaan itu mahal. Ada waktu yang hilang bersama keluarga selama ini, dan itu harus dibayar mahal, ya. Nah, kemudian dengan pendidikan yang katanya mendingan belajar di luar negeri, emang murah, emang mudah, emang gampang belajar di luar negeri? Kalau memang mudah dan gampang, kenapa nggak dari dulu? Kenapa harus sekarang? Saya tidak mengatakan bahwa anti bekerja atau belajar di luar negeri, ya. Belajar di luar negeri itu tentu kita juga harus punya kemampuan yang lebih di atas rata-rata dong. Harus bisa bersaing dengan mereka-mereka yang ada di sana, ya. Begitu juga dengan pekerja. Kalau kembali ke pekerja, banyak juga pekerja-pekerja kita yang di sana masalah dalam artian pulang
dalam kondisi tidak baik-baik saja juga, ya kan? Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Begitu juga dengan pendidikan. Banyak orang berpendidikan ke luaran sana, ke luar negeri. Karena apa? Karena mereka punya kemampuan juga secara keilmuan. Dan tidak kucuk-kucuk langsung ke sana bisa langsung sekolah di sana, ya kan? Semua harus ada aturan, dan saya rasa juga biaya-biaya untuk kuliah di luar negeri juga butuh biaya yang tidak murah, yang tidak gampang, ya kan? Jadi jangan asal dibilang kabur aja dulu. Mau kabur kemana? Hah? Emang bisa jalan kaki kabur ke sana? Emang bisa kuliah di luar negeri juga lebih murah daripada kuliah di Indonesia? Karena kita melihat di Indonesia ini dekat rumah kita ada kampus, tinggal naik angkot bisa nyampe, tapi ternyata mahal. Ya wajar memang kita bisa mengatakan mahal. Tetapi banyak juga kan channel-channel yang disediakan oleh pemerintah bagi mereka yang tidak mampu tapi punya ilmu, punya kepintaran, punya punya keahlian. Mereka disediakan juga tempat itu disebut dengan beasiswa, ya kan? Disediakan juga beasiswa bagi para mahasiswa yang berprestasi juga nggak susah mendapatkan pekerjaan, ya kan? Tapi ya itulah kita lebih sering melihat orang lain daripada ke diri kita sendiri, ya. Seperti tagar itu, kabur aja dulu, tak ada nilai positif yang bisa kita lihat dari bahasa itu. Namanya kabur, ya lari dari kenyataan, menghindari dari kenyataan yang harus dihadapi, ya. Jadi kalau menurut saya yang membuat tagar ini seperti minta disuapin oleh pemerintah, ya. Dikasih ini, dikasih susu, dikasih daging, dikasih nasi, disuapin semuanya, ya kan? Kita harus melihat bahwa negara-negara maju di sana juga mereka tidak maju begitu saja. Mereka juga banyak mengalami perjuangan-perjuangan untuk menjadi negara maju. Maka itu menurut saya, mari kita dukung pemerintahan ini supaya lebih kuat, supaya disegani orang negara luar. Begitu kita kuat seperti kata Pak Prabowo, maka nilai kita besar di luar sana. Dan ketika kita juga mendapatkan pekerjaan, kita juga akan dibayar mahal untuk itu. Nah, kemudian ada lagi nih tagar satu lagi, Indonesia gelap. Tagar apa lagi ini? Katanya hari ini Kamis akan diadakan demo besar-besar oleh para mahasiswa. Mengerti nggak mereka mahasiswa ini apa arti Indonesia gelap? Mereka yang menyuarakan Indonesia gelap itu artinya bahwa mereka sudah berpikir kehidupan mereka gelap. Ya, mereka sudah berpikir kehidupan mereka gelap. Kehidupan mereka susah, maka dengan berharap mengatakan Indonesia gelap, maka mereka juga mengajak bahwa bangsa ini atau rakyat atau siapapun yang paham dengan mereka untuk melakukan sesuatu hal yang menggerakkan sebuah kekuatan untuk melengsarkan kepemimpinan pemerintahan ini. Karena dalam sisi demonstrasi yang dilakukan sekarang ini mereka masih menyuarakan oligarki. Oligarki itu kan lebih condong kepada yang namanya Jokowi, ya, dengan Gibran, dengan keluarganya. Jadi tidak jauh-jauh dari sana demonstrasi ini Indonesia gelap itu ya tujuannya ke sana juga. Apalagi karena pidato dari Bapak Prabowo kemarin di Partai Gerindra, dia menyatakan bahwa dia bisa jadi presiden karena dukungan Bapak Jokowi, ya. Dan dia bilang di sana, menyerukan di sana dia bilang hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jadi mereka yang tidak senang dengan pernyataan itu jelas, saya rasa mereka akan juga mendukung apa yang namanya Indonesia gelap. Ya, jadi Indonesia gelap ini saya melihat dengan berbagai statement-statement yang mereka lihat, yang mereka sampaikan, begitu dinyatakan oligarki, ya kita udah tahu, kita udah paham apa maksud daripada demo ini. Dan kabar aja dulu, Indonesia gelap adalah lebih kepada pernyataan-pernyataan yang negatif, yang tidak mendukung pemerintahan Indonesia untuk maju ke depan. Efisiensi itu perlu, dan itu harus kita hadapi bersama. Inilah ya namanya demokrasi.
Kita negara demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab. Kebebasan menyampaikan aspirasi, bahkan demo pun dijagain. Demo pun difasilitasi, diberikan pengamanan. Ya, jadi inilah demokrasi itu. Ya, dengan begitu juga bukan berarti kita harus sepaham. Kalau saya juga tidak setuju dengan sebutan kabur aja dulu, tidak setuju dengan sebutan Indonesia gelap, ya itulah demokrasi. Ya, kenapa? Karena kabur aja dulu itu adalah lebih kepada hal yang negatif. Kabur artinya lari dari kenyataan, tidak bertanggung jawab, tidak peduli apa akibat dari perilaku atau perbuatannya, yang penting dia selamat. Itu arti kabur. Yang kedua, Indonesia gelap. Menyatakan Indonesia gelap adalah juga bisa diartikan bahwa ini untuk menakut-nakuti masyarakat supaya semakin resah, semakin gelisah. Dengan begitu rakyat tidak mendukung pemerintahan daripada Prabowo, maka tujuan daripada pernyataan Indonesia gelap ini akan tercapai, yaitu menggelapkan, membuat Indonesia ini menjadi semakin kacau balau. Jadi hati-hati dengan judul ataupun topik yang Anda bawa, ya. Anda bicara tentang bagaimana memajukan bangsa, tetapi kepala Anda gelap, nggak bakalan bisa menerangi. Ya, demo, bakar-bakar ban dan segala macam silahkan. Tetapi kalau yang disebut Indonesia gelap itu hanya berlaku bagi Anda yang berpikiran gelap dan selalu berpikiran bahwa Prabowo dan Jokowi itu haruslah dipisahkan. Terlebih dengan tujuan supaya anaknya Jokowi Gibran tidak menjadi wakil presiden. Kita sudah tahulah apa tujuan daripada semuanya itu. Ya, dan itulah opini saya, itu pendapat saya. Inilah demokrasi. Jika tidak setuju dengan pendapat saya, silahkan. Saya juga tidak berharap semua harus setuju. Jika setuju, terima kasih. Ya, tapi jangan lupa, setuju atau tidak setuju, tolonglah di subscribe ya, di komen, di like, dan di share. Terima kasih untuk para penonton.